Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada rumor baru beredar seputar rencana transfer Manchester United. Setan Merah akan mencoba untuk merekrut penyerang baru sebelum bursa transfer musim dingin ini ditutup. Di bursa transfer musim dingin ini, MU dikabarkan akan berpisah dengan dua penyerang mereka, Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford. Belakangan ini ramai dikabarkan akan cabut dari Old Trafford. Kepergian dua penyerang ini membuat stok penyerang MU berkurang. Apalagi Anthony juga dilaporkan akan pindah ke Real Betis, sehingga MU dilaporkan akan bergerak di bursa transfer. Menukil laporan The Daily Mail, MU dikabarkan sudah memetakan beberapa penyerang. Ada 4 penyerang yang dilaporkan jadi incaran Setan Merah. Di antaranya adalah Liam Delap dari Ipswich Town, Bryan Mbeumo dari Brentford, Matheus Cunha dari Wolverhampton, dan Jonathan David dari Lille. Keempat penyerang ini dikabarkan menarik perhatian Ruben Amorim, dan mereka jadi target transfer yang serius untuk Manchester United. Paul Scholes mendesak Manchester United untuk menjual 8 pemain sekaligus untuk bersih-bersih di Old Trafford. Legenda Manchester United Paul Scholes tidak pernah takut untuk melontarkan kritikan keras ketika membahas situasi menyedihkan yang dialami Setan Merah. Baru-baru ini dia mengambil bagian dalam permainan pertahanan dan jual untuk TNT Sport. Ia diminta menjawab dengan jujur siapa saja pemain MU yang layak dipertahankan atau pantas dijual. Ternyata Paul Scholes hanya menjawab 3 nama yang harus tetap dipertahankan di Old Trafford. Terlepas dari blundernya saat melawan Brighton, Paul Scholes mengatakan masih banyak yang bisa didapatkan dari Andre Onana. Sementara itu ia lebih memilih melepas bek tengah Matthijs De Ligt dan Lisandro Martinez. Nah, berikut ini daftar pemain yang menurut Paul Scholes harus dijual dan dipertahankan. Mantan penyerang Manchester United Mason Greenwood telah resmi mengubah aliansi internasionalnya dari Inggris ke Jamaika. Mengutip Express, proses administrasi telah diselesaikan dan Greenwood kini tersedia untuk dipanggil oleh tim nasional Jamaika yang diasuh oleh Steve McClaren. Meskipun Jamaika memiliki 2 pertandingan persahabatan bulan depan, Marseille tidak bersedia melepas Greenwood karena status laga tersebut hanya sebagai uji coba. Namun Greenwood diperkirakan akan masuk dalam skuad Jamaika untuk kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni mendatang. Sejak bergabung dengan Marseille dalam kesepakatan senilai 27 juta pound sterling dari Manchester United musim panas lalu, Greenwood telah menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Prancis musim ini dengan 12 gol. Keputusan Greenwood untuk bergabung dengan Jamaika memberikan kesempatan baru baginya untuk berkarir di level internasional. Barcelona dikabarkan mampu merekrut Marcus Rashford bulan ini dan menjadikannya target prioritas dalam bursa transfer. Meskipun AS Monaco sempat dikaitkan sebagai kandidat kuat untuk merekrut Marcus Rashford, laporan terbaru dari Sport menyebutkan bahwa Barcelona berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Rashford dilaporkan lebih memilih pindah ke Catalunya dan telah memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut. Barcelona yang sebelumnya mengalami kesulitan finansial kini dikabarkan mampu merekrut Rashford setelah berhasil menjual kursi VIP di Camp Nou yang telah direnovasi. Langkah ini memungkinkan mereka memenuhi syarat aturan 1:1 La Liga. Barcelona masih menghadapi hutang sebesar 850 juta pound sterling dan perlu melepaskan beberapa pemain utama untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Rio Ferdinand buka suara terkait kritikan terhadap Andre Onana. Ia menilai bahwa sang kiper perlu diperlakukan lebih adil di skuad Manchester United. Ferdinand bisa memaklumi bahwa banyak yang mengkritik Onana atas blunder yang ia lakukan. Namun ia menilai sang kiper tidak sepenuhnya kiper yang buruk.
Meski membela Onana, Ferdinand juga memberikan saran kepada kiper timnas Kamerun tersebut. Ia menyebut sang kiper harus bekerja keras untuk meningkatkan performanya dan juga untuk mengurangi blunder-blunder yang tidak perlu itu. Ada kabar baru seputar saga transfer Alejandro Garnacho. Chelsea dilaporkan masih ragu untuk memboyong sang winger dari Manchester United. Menurut laporan dari Give Me Sport, internal tim pelatih Chelsea sendiri menginginkan transfer Garnacho ini jadi kenyataan. Sang winger dinilai punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia bisa menjadi mesin gol yang mematikan bagi The Blues. Enzo Maresca juga dilaporkan menyukai gaya bermain Garnacho, sehingga mereka tertarik untuk mewujudkan transfer ini. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa manajemen Chelsea masih ragu untuk mendatangkan Garnacho di musim dingin ini. Penyebabnya karena sang winger punya mahar transfer yang cukup mahal. Sementara keuangan Chelsea saat ini tidak cukup sehat untuk mendatangkan sang winger. Mereka harus menjual sejumlah pemain agar transfer ini tidak terkena sanksi FFP. Itulah mengapa mereka masih ragu apakah mengajukan tawaran untuk sang pemain atau tidak. Kabar terbaru yang beredar menyebut bahwa Chelsea berpotensi dikalahkan Napoli dalam transfer ini. Pasalnya Ipartinope dilaporkan sedang mengebut proses transfer ini dalam beberapa hari terakhir. Ada informasi terbaru soal saga transfer Alejandro Garnacho. Manchester United dilaporkan sudah menolak tawaran Napoli untuk sang winger. Menurut laporan Fabrizio Romano, Napoli mengajukan tawaran yang cukup besar untuk transfer Garnacho. Mereka mengajukan paket tawaran senilai 50 juta euro. Angka ini sudah termasuk sejumlah add-ons. Menurut Napoli, tawaran ini sudah cukup besar untuk sang winger. Jadi mereka berharap MU mau melepas sang winger ke tim mereka. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester United memutuskan untuk menolak tawaran dari Napoli tersebut. Mereka dikabarkan ingin bayaran yang lebih untuk Garnacho. Kabar yang beredar mereka ingin bayaran sekitar 70 juta euro untuk jasa sang winger. Jadi mereka menunggu apakah Napoli akan menaikkan tawaran untuk Garnacho atau tidak dalam waktu dekat ini. Rencana Manchester United untuk merekrut Patrice Dorgu di musim dingin ini menemui kendala. Tawaran perdana mereka dikabarkan telah ditolak oleh Lecce. Menurut laporan Fabrizio Romano, perwakilan Manchester United sudah tiba di Italia sejak awal pekan kemarin. Mereka mengadakan pertemuan dengan pihak Lecce. Mereka dilaporkan membahas transfer sang bek. Manchester United dilaporkan sudah mengajukan tawaran perdana mereka untuk sang bek. Namun sayang, tawaran itu ditolak oleh Lecce. Menurut laporan Fabrizio Romano, Lecce menolak tawaran MU karena harga yang ditawarkan Setan Merah tidak sesuai dengan harapan mereka. Manchester United menawarkan uang sebesar 27 juta euro plus sejumlah add-ons untuk mendapatkan jasa Dorgu. Namun klub Liga Italia itu merasa tawaran itu terlalu rendah. Lecce dilaporkan menginginkan total tawaran sekitar 40 juta euro atau untuk sang bek. Baru mereka mau melepaskan Dorgu ke Old Trafford. Direktur olahraga Barcelona, Deco, buka suara terkait rumor ketertarikan timnya terhadap Marcus Rashford. Ia menyebut bahwa timnya selalu terbuka dengan kedatangan pemain berkualitas seperti sang winger. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Deco menyebut bahwa timnya tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan Rashford di musim dingin ini. Namun ia menyebut bahwa mendatangkan pemain baru tidak jadi prioritas Barcelona untuk saat ini. Menurut Deco, Barcelona sendiri tidak terlalu ngoyo untuk mendatangkan pemain baru di musim dingin ini. Hansi Flick disebut masih puas dengan komposisi timnya saat ini, sehingga jika mereka tidak mendatangkan pemain baru maka itu bukan masalah besar. Ketegangan memuncak di ruang ganti Manchester United setelah kekalahan 1-3 dari Brighton di Old Trafford. Ruben Amorim dilaporkan akhirnya meluapkan kemarahannya kepada para pemain yang tampil buruk setelah mengalami kekalahan ke-7 dari 15 pertandingan sejak mengambil alih posisi manajer. Menurut laporan, Amorim melampiaskan frustasinya dengan merusak layar TV besar yang biasa digunakan untuk menampilkan taktik tim. Ledakan emosional ini mencerminkan kekecewaannya atas performa tim yang terus memburuk, dengan MU kini mencatatkan 3 kekalahan berturut-turut. Setelah insiden tersebut, Amorim menjalani konferensi pers dan mengungkapkan pernyataan mengejutkan, menyebut timnya mungkin adalah tim terburuk dalam sejarah MU. Ia mengakui kesulitan dalam menerapkan ide baru di tengah situasi yang sulit, terutama saat tim gagal memenangi 3 pertandingan berturut-turut.
Untungnya ada satu pemain MU yang aman dan tidak menjadi sasaran amarah Amorim. Ia adalah Marcus Rashford yang absen dalam 9 pertandingan terakhir. Apa yang akan dilakukan Manchester United selama bursa transfer Januari? Jelas, mereka membutuhkan tambahan pemain baru. Mengingat The Red Devils saat ini duduk di peringkat ke-13 Premier League dengan hanya mengoleksi 26 poin sejauh musim ini. Performa mereka buruk, hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan terakhir di Liga. Pemain baru tampaknya menjadi kebutuhan mendesak bagi The Red Devils. Patrick Dorgu dari klub Italia Lecce adalah salah satu nama yang dikaitkan dengan United. Sementara itu dalam hal penyerang, Matheus Cunha dari Wolverhampton kembali disebut sebagai target transfer dan berpotensi pindah ke Old Trafford bulan ini. Namun Cunha bukan satu-satunya penyerang yang dikaitkan dengan MU menjelang penutupan bursa transfer pada awal Februari. Dalam beberapa hari terakhir, United dikaitkan dengan winger asal Inggris Jamie Gittens. Pada 19 Januari, Laporan Florian Plettenberg menyebutkan bahwa United sangat tertarik pada bintang Borussia Dortmund tersebut. Berdasarkan model expected transfer value, Football Transfer, nilai transfer Gittens diperkirakan mencapai 38 juta euro. Namun United sebenarnya memiliki penyerang muda yang lebih bernilai, yaitu Alejandro Garnacho.